Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit sistem. Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Dampak audit sistem informasi terhadap perusahaan ada 4. Yang pertama, objek pelindungan aset. Yang kedua, objek integritas data. Yang ketiga, objek efektivitas sistem. Yang keempat, objek integritas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, objek pelindungan aset. Aset sistem informasi di dalam organisasi adalah H atau W, S atau W, fasilitas, user, file data, dokumentasi sistem, dan persediaan barang. Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal. Yang kedua, objek integritas data. Integritas data adalah merupakan konsep dasar di dalam audit sistem informasi. Data terdiri dari atribut-atribut yang harus berisi, lengkap, dapat dipercaya, bersih, dan benar. Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas. Akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi. Yang ketiga, objek efektivitas sistem. Audit efektivitas sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil audit efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi. Yang keempat, objek integritas data. Efisiensi sistem informasi dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya yang minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek. Variasi sumber daya terdiri dari mesin waktu, peripheral SOW sistem, dan pekerja. Apa keuntungan audit sistem terhadap organisasi? Yang pertama, organizational cost of data loss data. Yang kedua, cost of incorrect decision making. Yang ketiga, cost of computer abuse. Yang keempat, high cost of computer error. Yang kelima, maintenance of privacy. Yang keenam, control of evolution of computer use. Yang terakhir, konsekuensi penyalahgunaan komputer. Yang pertama, organizational cost of data loss data dapat menyebabkan kebutuhan sumber daya menjadi kritis untuk keberlangsungan operasional organisasi, baik untuk memberikan gambaran masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jika data akurat, maka organisasi akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah. Jika tidak, atau data hilang, maka organisasi akan mengalami kehilangan data yang cukup penting. Contoh, jika data master barang di suatu toko swalayan rusak, maka kasir tidak dapat melakukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang berikutnya, cost of incorrect decision making. Untuk membuat keputusan yang berkualitas dan dapat dipercaya, maka didukung oleh data yang akurat melalui sistem informasi berbasis komputer, termasuk deteksi, investigasi, dan koreksi proses yang di luar kontrol. Akibat data yang salah akan mempunyai dampak terhadap minat investor terhadap perusahaan. Contoh, jika penyediaan laporan keuangan salah, maka investor akan membatalkan atas keputusan investasinya. Penting juga diperhatikan tentang aturan-aturan keputusan yang akurat. Contoh, jika aturan pengambilan keputusan dalam sistem pakar untuk mendukung diagnosis salah, mengakibatkan dokter akan salah dalam memberikan keputusan atau pemberian resep kepada pasiennya. Ini akan berakibat fatal. Cost of computer abuse. Sebagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah akibat seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer, segala kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang mengakibatkan kerugian pada korban atau mengakibatkan kehilangan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan. High cost of computer error. Komputer saat ini mempunyai peranan atau fungsi penting dengan lingkungan sosial. Contoh, monitor digunakan untuk memantau pasien, memonitor misil, pengendali reaktor nuklir, dan lain-lain. Akibatnya, jika komputer error, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
Yang berikutnya, maintenance of privacy. Sebagian besar data dikumpulkan merupakan data individu seperti data pembayar pajak, kredit, medical, educational, employment, dan yang lainnya. Data ini dikumpulkan sebelum proses komputerisasi dan data privasi ini harus dilindungi agar hak privasinya terjaga. Yang berikutnya, control of evolution of computer use. Konflik, satu sisi komputer digunakan untuk hal-hal yang berguna, tapi di sisi lain komputer digunakan untuk pengendalian nuklir yang mungkin saja digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna.